Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Nah, kita akan lanjut ke part kedua ya. Di part sebelumnya kita sudah membahas mengenai optimalisasi fungsi dengan satu variabel bebas. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana penerapan dari nilai ekstrim dalam konsep ekonomi. Jadi, dalam konsep ekonomi ada beberapa manfaat ya atau beberapa penerapan yang bisa dilakukan terkait nilai ekstrim ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan kondisi economic of scale, dan yang kedua berkaitan dengan keuntungan maksimum dari perusahaan. Nah, oleh karena itu kita langsung saja ke contoh soalnya. Penerapan yang pertama yaitu dengan kondisi economic of scale atau kondisi ekonomi ya. Jadi kondisi ekonomi ini adalah suatu kondisi di mana semakin banyak barang yang dihasilkan atau yang diproduksi, maka akan semakin kecil ya biaya dari produksinya sampai dengan biaya rata-rata tertentu gitu ya. Nah, di sini nanti kita dalam perhitungannya ya, kita akan menggunakan 3 syarat ini ya, atau 3 kriteria ini. Jadi nanti kita akan bandingkan harga produk dengan nilai atau biaya rata-rata minimumnya ya, apakah lebih besar, lebih kecil, ataukah sama dengan. Nah, kalau lebih besar ternyata harga produknya berarti perusahaan dalam kondisi optimal, artinya mengalami keuntungan. Nah, sedangkan kalau misalnya lebih kecil berarti perusahaan sedang mengalami kerugian. Nah, ketika sama dengan berarti dalam kondisi break even ya, atau dalam kondisi tidak mengalami kerugian ataupun tidak mengalami keuntungan. Nah, untuk itu kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama untuk skala ekonomi. Nah, di sini ada tentukan besarnya biaya rata-rata atau AC minimum produsen barang X jika diketahui struktur biayanya sebagai berikut. Jadi di sini ada biaya tetap atau fixed cost ya sebesar 800, ada juga variable cost ya yang dinyatakan dengan fungsi VC itu sama dengan 0,2 Ki pangkat 2 ditambah 500 Ki ya. Di mana Ki itu adalah jumlah output dalam liter, sedangkan TC dalam rupiah ya. Nah, di sini dalam kondisi keadaan optimal atau biaya minimum, berapakah harga per unit dari barang tersebut agar produsen bisa mendapatkan keuntungan. Nah, caranya yang pertama kita harus mengetahui dulu berapa total cost-nya ya. Nah, mungkin ini sudah dipelajari juga di mata kuliah yang lainnya, bahwa total cost itu adalah variable cost yang kita tambahkan dengan fixed cost ya. Jadi seluruh biayanya kita gabungkan. Sehingga di sini tadi kita sudah mendapatkan informasi fixed cost-nya itu 800 dan variable cost-nya adalah 0,2 Ki pangkat 2 plus 500 Ki. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. Fixed cost ditambahkan dengan variable cost, sehingga nanti diketahui total cost-nya, persamaannya menjadi 0,2 Ki ya, pangkat 2, ditambah 500 Ki, ditambah 800. Nah, setelah kita mengetahui persamaan dari total cost, selanjutnya kita akan menghitung biaya rata-ratanya ya, biaya rata-rata atau nilai AC-nya. Nah, nilai AC itu dihitung dengan membagi total cost dengan Ki ya. Jadi TC per Ki. Nah, TC-nya sudah ada tadi ya, dari sini ya. Nah, TC-nya lalu kita bagi dengan Ki. Nah, di sini 0,2 Ki kuadrat per Ki ya. Berarti Ki-nya tinggal 1 ya, karena dicoret 1 ya. Menjadi 0,2 Ki. Lalu 500 Ki dibagi Ki. Berarti Ki-nya habis ya, jadi plus 500, dan 800 dibagi Ki, ya kita tulis saja 800 dibagi Ki ya, karena tidak bisa dibagi ya. Nah, di sini persamaan ini juga bisa kita sederhanakan lagi atau kita ubah bentuknya ya. Kita ubah bentuknya seperti apa? Kita ubah bentuknya menjadi 0,2 Ki plus 500 plus 800 Ki pangkat min 1. Kenapa dia pangkat min 1? Karena awalnya dibagi Ki pangkat 1 ya. Jadi awalnya 800 Ki pangkat 800 dibagi Ki pangkat 1. Nah, kita naikkan Ki-nya, maka pangkatnya akan menjadi negatif ya, menjadi 800 Ki pangkat minus 1. Nah, kita sudah mengetahui persamaan untuk AC-nya. Selanjutnya, kita harus mencari titik ekstrim tadi ya, berarti kita harus turunkan nilai AC ini. Kita turunkan 1 kali ya. Nah, nanti persamaannya akan menjadi 0,2 ya, dikali 1
Q pangkat 1 min 1, berarti 0,2 gitu ya, ditambah ini 500 tidak bisa diturunkan menjadi 0 ya, kita tidak perlu hitung, lalu ditambah ini ya, 800 dikali minus 1, Q pangkat minus 1 dikurangi 1 gitu ya. Sehingga nanti hasilnya kalau kita tulis akan menjadi seperti ini ya, akan menjadi 0,2 dikurangi 800 Q pangkat min 2 ya. Nah, setelah itu kita pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan, otomatis 800 Q pangkat 2 ini yang awalnya negatif, berubah tandanya ya menjadi positif. Kita pindahkan ke ruas sisi sebelahnya, sehingga akan menjadi 800 Q pangkat minus 2 sama dengan 0,2. Nah, selanjutnya, karena ini pangkat Q-nya pangkat minus 2, kita ubah ke persamaan yang tadi ya. Kita ubah Q-nya menjadi positif lagi. Berarti dibagi ya. Q-nya itu berubah jadi pembagi gitu ya. Nantinya akan menjadi 800 dibagi Q pangkat 2 ya, sama dengan 0,2. Nah, setelah itu baru kita kalikan dua Q-nya ini ke 0,2 ya, menjadi 0,2 Q kuadrat sama dengan 800. Selanjutnya kita hitung Q-nya. Berarti kita bagi ya. Jadi Q kuadrat itu sama dengan 800, dari sini kita bagi dengan 0,2. Ya, setelah itu baru kita akarkan ya, karena sifatnya ini kuadrat, maka kalau ingin mengetahui nilai Q-nya, kita akarkan hasil pembagi dari 800 dibagi 0,2 ini. Sehingga nanti diketahui nilai Q-nya itu sebesar 63,245. Nah, kita sudah mengetahui nilai Q-nya, selanjutnya kita hitung nilai dari AC-nya. Jadi kita inputkan nilai Q ini ke dalam persamaan yang sebelum diturunkan. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan 0,2 Q plus 500 plus 800 plus 800 per Q ya. Sehingga nanti diketahui nilai AC-nya itu sebesar 525,298. Nah, kita sudah mengetahui nilai Q-nya, kita sudah mengetahui nilai AC-nya, selanjutnya kita lihat bagaimana kondisinya gitu ya. Nah, otomatis kita harus turunkan sekali lagi dari persamaan turunan pertama. Nah, turunan pertama tadi persamaannya ini ya, 0,2 min 800 Q pangkat minus 2 ya. Ini turunan pertama. Nah, kita turunkan sekali lagi. Nah, kita turunkan sekali lagi dari persamaan ini ya. Berarti menjadi 0,2 ini menjadi 0 ya. Nah, di sini berarti minus 800 dikali minus 2 Q pangkat minus 2 min 1 gitu ya. Sehingga kalau dihitung menjadi 1600 Q pangkat minus 3 ya. Nah, seperti ini ya hasilnya. 1600 Q pangkat minus 3. Nah, kita inputkan nilai Q-nya. Sehingga nanti diketahui hasilnya ternyata 0,006324. Nilainya lebih besar dari 0. Nah, kalau lebih besar ini bagaimana? Berarti perusahaan dalam kondisi optimal atau dalam kondisi sedang mendapatkan atau memperoleh keuntungan gitu ya. Nah, dari hasil perhitungan ini bisa diketahui bahwa ketika perusahaan ingin mendapatkan keuntungan dalam kondisi optimal, nah harga per unit yang harus dimiliki gitu ya harus lebih besar dari biayanya. Jadi artinya harga dari produknya itu harus lebih besar dari 525,298 atau lebih besar dari nilai AC-nya gitu ya, untuk setiap unitnya. Nah, ini adalah contoh perhitungan yang pertama. Contoh penerapan yang kedua yaitu keuntungan maksimum perusahaan. Nah, ini berkaitan dengan total revenue dan juga total cost gitu ya. Nah, di sini kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini di contoh soal, di sini kita diminta untuk mencari laba optimum sebuah perusahaan tekstil ya. Ketika diketahui fungsi penerimaan total atau total revenue atau TR dan juga TC-nya sebagai berikut ya. Nah, TR-nya itu 1000 Q min 2 Q kuadrat, sedangkan TC atau total cost-nya yaitu Q pangkat 3 dikurangi 59 Q kuadrat ditambah 1315 Q ditambah 2000 ya. Di mana TR dan TC dalam juta rupiah dan Q itu adalah output dalam 1000 meter ya.
Nah, di sini kita akan menghitung terlebih dahulu fungsi laba ruginya ya. Fungsi laba rugi itu TR min TC. Jadi tinggal kita kurangkan saja persamaan TR yang sudah ada di dalam soal, kita kurangkan dengan persamaan TC-nya. Jadi dalam pengurangannya perlu hati-hati ya. Jadi nilainya atau jenisnya harus sama. Misalnya seperti ini. 1000 Ki itu tidak bisa dikurangkan dengan 2 Ki kuadrat ya. Jadi harus sama nilai konstan nilai variabelnya gitu ya. Atau jenis variabelnya. Misalnya di sini 1000 Ki berarti bisa dikurangkan itu hanya dengan 1315 Ki ya, karena sama-sama Ki-nya berpangkat 1. Yang berpangkat 2 juga hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan yang berpangkat 2. Begitupun seterusnya. Nah, kalau misalnya pasangannya tidak ada, misalnya ini ya, Ki pangkat 3 ini tidak ada pasangannya. Berarti kita langsung saja menjadi minus Ki pangkat 3. Gitu ya. Nah, nanti kita jumlahkan. Nanti diketahuilah persamaannya menjadi min Ki pangkat 3 ditambah 57 Ki pangkat 2 dikurangi 315 Ki dikurangi 2000 ya. Nah, ini adalah fungsi untuk laba ruginya. Setelah kita mengetahui persamaan ya dari fungsi laba rugi, yaitu min Ki pangkat 3 ditambah 57 Ki pangkat 2 dikurangi 315 Ki dikurangi 2000, nah selanjutnya kita lakukan tahapan dengan cara yang sama ya, kita turunkan persamaan ini satu kali. Ya, sehingga nanti akan menjadi minus 1 dikali 3 ya, karena pangkatnya 3, Ki pangkat 3 min 1 ditambah 57 dikali 2, Ki pangkat 2 min 1 minus 315 dikali 1, Ki pangkat 1 min 1. Nah, untuk penurunannya kalau misalnya masih ada yang bingung, nanti bisa diputar kembali ya video pembelajaran yang terkait dengan turunan atau diferensial. Gitu ya. Nah, sehingga nanti diketahui turunan pertama dari fungsi laba ruginya itu adalah minus 3 Ki plus 114 Ki min 315. Nah, nilai ini masih berbentuk kuadrat ya, jadi masih berpangkat 2 ya. Nah, artinya di sini kita harus mengetahui nilai Ki1 dan Ki2-nya. Nah, karena kebetulan di sini angkanya bisa difaktorkan, ya, jadi nanti bisa diketahui Ki1-nya ternyata 3, ya, dan Ki2-nya itu sama dengan 35. Nah, tetapi kalau di soal lain, ternyata persamaannya tidak bisa difaktorkan. Nah, caranya adalah bisa menggunakan rumus ABC seperti di part yang pertama, ya. Jadi nanti bisa diputar kembali untuk part yang pertama. Nah, karena ini contoh kasusnya dia bisa difaktorkan, jadi tidak usah menggunakan rumus ABC, gitu ya. Nah, di sini sudah diketahui nilai Ki1-nya itu sama dengan 3, dan nilai Ki2-nya itu sama dengan 35. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai atau jenis dari ekstrimnya ya. Jenis dari ekstrimnya. Kenapa kita harus menentukan jenis dari ekstrimnya terlebih dahulu? Karena di soal kita sedang mencari laba maksimumnya ya. Jadi kita harus mencari di antara Ki1 dan Ki2 ini mana yang memiliki jenis laba maksimum gitu ya. Nah, cara mencarinya atau mengetahuinya yaitu dengan menurunkan kembali persamaan turunan pertama ya. Sama seperti kemarin atau di part sebelumnya. Jadi kita turunkan lagi ya, persamaan turunan pertama ini kita turunkan sekali lagi. Nah, nanti akan menjadi minus 3 dikali 2 Ki pangkat 2 min 1 ditambah 1 dikali 114 Ki pangkat 1 min 1 gitu ya. Nah, jadi nanti akan menjadi min 6 Ki plus 114. Ya, ini turunan yang kedua ya dari turunan awal ya. Nah, setelah kita turunkan seperti ini, kita masukkan nilai Ki-nya. Nah, ini untuk Ki1 ya. Ki1 itu nilainya 3. Jadi kita inputkan minus 6 dikali 3 ditambah 114. Ternyata hasilnya 96. 96 ini nilainya lebih besar dari 0. Nah, oleh karena itu jenisnya apa? Jenisnya ternyata di sini kondisi perusahaan itu mengalami laba ya, mengalami laba di mana labanya ini akan minimum pada kondisi Ki sama dengan 3 gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita coba lagi untuk Ki2 karena kita cari yang maksimum ya. Kita cari lagi untuk Ki2. Ki2 itu nilainya 35. Kita inputkan lagi ke persamaan turunan kedua tadi ya. Jadi minus 6 dikali 53 ditambah 114 itu menjadi minus 96. Nah, ternyata nilainya
itu, minus, 96 itu lebih kecil ya dari 0. Nah, maka pada saat kondisi Q sama dengan 35, itu perusahaan mengalami laba yang maksimum, gitu ya. Sehingga nanti nilai Q yang akan digunakan adalah Q yang 35 ini, gitu ya. Nah, nanti karena Q yang berada pada laba maksimumnya itu pada saat Q35, nanti untuk menentukan laba maksimumnya pun kita inputkan Q-nya yang 35 ya, bukan yang 3. Nah, nanti Q-nya menggunakan yang 35, sehingga nanti kita inputkan ke dalam persamaan awal ya, persamaan sebelum diturunkan. Jadi kita inputkan, nanti diketahui ternyata keuntungannya itu sebesar 13.925 ya. Nah, di sini dalam juta ya, karena tadi TC dan TR-nya dalam juta. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika perusahaan ingin memperoleh keuntungan maksimum sebesar 13.925 juta, nah perusahaan itu harus bisa menjual produknya itu sebanyak berapa? Yaitu sebanyak 35.000 meter gitu ya. Karena tadi dalam meter ya untuk outputnya, berarti 35.000 meter. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua dan juga penerapan yang kedua terkait dengan nilai ekstrim ya.